Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah Ahad online ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang ke ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu, Likas. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk ibadah pagi hari ini. Kita mulakan ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan karena kami dapat bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah Ahad online pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru, kasih-Mu yang baru dan segar bagi setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang baru, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami telah mengalami kebaikan-Mu sepanjang musim ini. Walaupun keadaan yang tidak menentu dan keadaan kami yang mungkin berubah-ubah, keadaan kesehatan kami, sekeliling kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau begitu hebat bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat menyaksikan pertolongan, kebaikan, kecukupan demi kecukupan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, dalam setiap cara Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau khususkan waktu ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa, mengangkat doa syafaat kami, mendengar firman-Mu. Karena kami tahu keutamaan kami dalam kehidupan adalah firman-Mu. Dan juga kami dapat mengkhususkan waktu untuk beribadah, mempersembahkan hidup kami, apa yang ada pada kami pada pagi hari ini. Kami serahkan keluarga kami, pribadi kami, dan tempat dan masa ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memimpin setiap kami pada hari ini. Kami bersyukur, kami mulakan ibadah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan denganmu Tuhan. Ketakutanku sirna. Kau bermegah Tuhan, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Oh, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Oh, kuasa-Mu tak tertandingi. Benar Tuhan, di surga dan di bumi. Di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Oh, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku.
Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat dimanapun Anda berada. Pada pagi ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Dan sebelum itu saya akan baca petikan yang diambil daripada 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sehingga 26. Demikian bunyinya. Aku berkata demikian kerana ajaran yang aku berikan kepada kamu, aku terima daripada Tuhan. Pada malam itu ketika Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, dan membahagi roti itu, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal itu untuk mengenang aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan itu, lalu berkata, "Cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku." Oleh itu, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sehingga Dia datang. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam petikan ini, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita erti kematiannya. Roti yang dipecah ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan kita. Semua yang hadir ataupun semua yang mengikuti acara pada pagi ini, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan atau dijemput untuk mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita masing-masing menguji diri ataupun memeriksai hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan menghadapi meja Tuhan ini tanpa bersedia. Maka itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita meneruskan dengan makan roti dan minum air, mari kita berdoa dan saya pimpin dengan suara yang kedengaran. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua pada pagi ini untuk mengambil bahagian, mengikuti perjamuan kudus ini ya Tuhan, yang mana telah Engkau mulakan 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan memberikan kami suatu kesempatan yang cukup indah untuk kami mengambil bahagian, mengingati akan peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Engkau mati ya Tuhan untuk menebus kami daripada dosa, agar kami terlepas daripada hukuman ini ya Tuhan Kristus. Terima kasih. Kami berdoa agar setiap orang umat-Mu yang mengikuti acara ini pada pagi ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan, supaya melalui acara ini kami dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Oke, mari kita ambil roti. Oke, ada roti. Saya percaya kita masing-masing sudah bersedia dengan roti yang atas meja masing-masing. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita ambil cawan ini dan minum bersama-sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ambil masa ini untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kita peluang untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus ini yang telah kami ambil sebentar tadi ya Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui perjamuan ini kami diingatkan suatu ketika Yesus telah datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, mati di atas kayu salib demi untuk kami orang-orang yang berdosa ya Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian-Mu itu Tuhan Yesus kami diselamatkan, dan sehingga kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan pada masa kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semuanya ini. Amin. Tuhan memberkati. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 2, bermula daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sekali lagi Matius pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kita melihatnya di screen masing-masing dan boleh melihatnya di dalam Alkitab masing-masing, dan saya akan bacakan dengan suara kedengaran. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka.
Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Pagi ini Bapa, kami mau nyatakan isi hati kami Tuhan, isi hati kami yang terdalam untuk menyembah Engkau. Engkau tahu Tuhan setiap hati kami yang ada di sini dan juga yang ada di rumah Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami. Dan kami nyanyikan lagu ini Bapa. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, oh Tuhan. Mari kita nyatakan isi hati kita. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh, oh Tuhan. Benar Tuhan.
Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita berdoa bersama-sama, menaikkan doa syafaat kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita dan kita percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi beberapa perkara ya Tuhan. Kami berdoa agar penyertaan Tuhan memberi mereka ketabahan, yaitu rakan-rakan seiman di seluruh dunia, supaya mereka terus memelihara iman di sebalik tekanan-tekanan sekeliling dan dengan pelbagai ancaman yang mungkin dialami. Sama ada itu penindasan, kebuluran, wabak penyakit dan ketidakadilan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus-menerus memberi kekuatan, khususnya jemaat Kristen yang terkesan akibat keganasan di perkampungan terpencil, di Sulawesi Tengah dan maupun di tempat yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat keadaan mereka masing-masing dan hati-Mu ada bagi mereka, pertolongan-Mu ada bagi mereka. Kami berdoa juga untuk Malaysia ya Tuhan, agar kemuliaan Tuhan menyinari seluruh tanah negara Malaysia. Engkaulah sumber damai sejahtera ya Tuhan, sumber keharmonian dan kemajuan ekonomi negara. Kami doakan ini agar turun atas negara kami. Hikmat dan keupayaan kepada petugas-petugas yang bertanggung jawab melaksanakan semua amanat kerajaan. Biarlah Tuhan Engkau sertai supaya mereka terus-menerus telus dan adil dalam apa yang mereka lakukan. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja juga ya Tuhan, supaya gerakan aktiviti-aktiviti kerohanian diaktifkan kembali secara fisikal dengan SOP selepas PKPB berakhir untuk bulan Desember. Inilah harapan kami ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan bahwa di atas harapan kami itu adalah kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan agar pertemuan-pertemuan Natal pada tahun ini dimanapun disertai hadirat Tuhan. Dan Engkau terus-menerus melindungi orang-orang percaya ya Tuhan daripada pandemik ini, daripada wabak yang menular. Dan tidak ada ancaman dan acara Christmas dapat dijalankan dengan begitu baik sehingga kami dapat menikmati berkat Tuhan. Dan walaupun dengan alam maya apa cara sekalipun dijalankan di tempat-tempat yang lain, kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang sama bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau berdoa untuk khusus bagi jemaat SIB Kota Kinabalu Likas agar persiapan Christmas semuanya disertai Tuhan. Jemaat disegarkan secara rohani dan kami menikmati message-message Christmas yang menguatkan kami untuk meneruskan kehidupan kami di hadapan ini. Puji-pujian dan firman Tuhan disebarkan dengan begitu perkasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus menyertai kami. Dan ibadah Christmas ini ya Tuhan akan menjadi sesuatu yang mengingatkan kami, menyegarkan kami dan menguatkan kami secara keseluruhan sebagai umat Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan dan urapan Tuhan kepada semua pengendali-pengendali ibadah ahad online, petugas-petugas yang mengambil bahagian dalam penyambutan Christmas di gereja kami dan juga di gereja mana-mana pun Tuhan. Kami berdoa supaya penyertaan-Mu terlaksana bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mendengar doa kami, mengikat kami dengan kasih yang daripada Engkau. Kami syukuri semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah, my weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me.
lebih kuat, nyanyi 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 lebih kuat di hadapan musuhku, nyanyi lebih kuat, lebih dari yang tak percaya, nyanyi lebih kuat, nyanyilah senjataku, nyanyi lebih kuat, sudah datang berperang baik, nyanyi lebih kuat di hadapan musuhku, nyanyi lebih kuat, lebih dari yang tak percaya, nyanyi lebih kuat, nyanyilah senjataku, nyanyi lebih kuat, sudah datang berperang baik, ku kan bernyanyi di tengah badai, semakin kuat kau dengar pujianku, bangkit dari debu, harapan tak terbit, mau dikalahkan sang raja hidup. Ku kan bernyanyi di tengah badai, semakin kuat kau dengar pujianku, bangkit dari debu, harapan tak terbit, mau dikalahkan sang raja hidup. Maukah dikalahkan sang raja hidup. Kami kan bernyanyi di tengah badai. Ku kan bernyanyi di tengah badai, semakin kuat kau dengar pujianku, bangkit dari debu, harapan tak terbit, mau dikalahkan sang raja hidup. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah dalam ibadah raya pagi ini. Tuhan memberkati Anda sekalian, baik yang berada di rumah ataupun di mana Anda berada, sementara Anda mengikuti ibadah online ini. Pagi ini saya akan membawa kita untuk belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang terpetik di dalam Injil Matius, pasal yang kedua, ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-12. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-12. Saya membaca demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, kerana demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil
di antara mereka yang memerintah Yehuda. Kerana daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan kerana diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk bersama. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca sebentar tadi sebagai dasar daripada ibadah kami pagi ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah hati kami bersama. Berikan kami hati yang haus dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di tengah-tengah mempelajari firman Tuhan, kami menemukan berkat-berkat yang indah. Jamah juga hamba-Mu yang berbicara, lidah, hati, dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan, mendapat ruang dalam hati jemaat-Mu, sehingga Engkau diagungkan tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengacau bilaukan pikiran kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, agar kami aman dan kami bebas mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk belajar di kaki-Mu ya Bapa, karena semuanya ini kami pinta hanya di dalam nama Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu kita telah belajar firman Tuhan tentang peristiwa Natal juga di bawah skop atau di bawah tajuk persiapan Natal. Kini kita berada pada bulan Desember dan kita akan merayakan hari Natal. Justru itu kita akan mempelajari banyak message tentang Natal. Sesuai dengan teks yang telah kita baca sebentar tadi, sebenarnya ia menyentuh tentang kunjungan orang-orang Majus dari timur. Teks ini adalah teks yang tidak asing lagi bagi seluruh jemaat atau orang Kristen pada umumnya. Apabila mendengar hari Natal, mereka terbayang tentang kunjungan orang Majus dari timur, atau mereka membayangkan tentang kemunculan malaikat Gabriel kepada Yusuf, kepada Maria, dan juga kepada suatu kumpulan yang disebut para gembala seperti yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, saya membawa perhatian jemaat untuk mempelajari teks ini karena ia juga tidak lari jauh. Malah ia mengajak kita untuk belajar bersama-sama untuk mencari tahu bagaimana Allah berkarya, bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Kalau kita memperhatikan ayat pertama sampai ayat yang ke-12, ia merupakan suatu kisah yang sangat panjang sekali. Mengapa tidak? Karena kunjungan orang-orang Majus dari timur. Orang Majus ini, para ahli teolog menghuraikan latar belakang ini, mereka ini adalah anak-anak bangsawan atau orang bangsawan, ahli bintang, dan mereka berjalan ke suatu tempat yang jauh sekalipun, mereka akan tiba ke tempat itu karena mereka pakar tentang pedoman perjalanan. Dengan melihat bentuk-bentuk bintang di langit, maka mereka mengetahui arah mana timur
barat, utara, dan selatan. Justru itu, Allah menggerakkan hati mereka untuk datang ke Bethlehem, menyaksikan kelahiran seorang raja yang telah dijanjikan. Raja yang baru dilahirkan itu, dan tandanya adalah kemunculan bintang di timur, menunjukkan negara asing yang begitu jauh sekali, yang dapat kita katakan bahwa tempat itu sekarang berada di sebelah Irak atau Iran. Umumnya disebut Babil. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya tidak menghuraikan secara panjang lebar teks ini karena terlalu banyak kisah yang kita akan pelajari. Saya mengkhususkan satu daripadanya yang terdapat pada ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan ayat itu sekali lagi. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika orang-orang Majus melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Suatu frasa yang menjelaskan kepada kita tentang ekspresi seseorang yang bersukacita dengan tambahan kalimat sangat bersukacita. Teramat sangat. Ini sinonim dengan situasi yang menggembirakan atau menyukakan seseorang. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak perkara yang membuat seseorang itu merasa sukacita. Perkara-perkara itu kalau dihuraikan terlalu banyak. Salah satu atau beberapa daripadanya adalah waktu yang menyambut ulang tahun kelahirannya, ia merasa sangat sukacita. Karena ia akan terbayang bahwa begitu sahabat handainya datang, mengucapkan ucapan selamat, membawa hadiah, dan memberikan kata-kata dorongan. Kemudian situasi yang tidak asing bagi seseorang kalau bertemu dengan rekan yang sudah begitu lama. Misalnya saya sendiri mengalami hal yang sama. Baru-baru ini kami menubuhkan satu grup WhatsApp di mana kami memperingati masa-masa kami bersekolah di sekolah rendah atau sekolah dasar. Ada seorang di antara kami yang menghafal nama-nama kami. Kalau saya sudah hampir semua saya lupa, hanya tinggal seorang dua saja. Kemudian dia menghubungi setiap kami yang bersekolah di sekolah dasar atau sekolah rendah pada waktu itu, puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun hujung 70-an. Kami semua sudah ditelan usia. Kami semua sudah di atas 50-an. Tapi seorang ini berusaha untuk menjejaki kami semua. Semata-mata untuk mencungkil ataupun menyentuh kisah-kisah nostalgia masa kanak-kanak. Ketika dia menubuhkan grup itu, maka kami berhubungan di alam maya. Kemudian ucapan-ucapan menyentuh perkara-perkara yang lalu membuat hati kami gembira sekali. Hampir tidak dapat dibayangkan sampai sekarang kami masih hidup. Walaupun ada beberapa orang yang sudah dipanggil. Situasi yang menggembirakan. Nah, kalau kita mendengar cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang membuat hati kita tergelak, itu juga memecahkan keheningan suasana sehingga seseorang itu gembira, sukacita sekali. Kalau Anda mendapat hadiah, sudah tentu bibir kita sedikit berubah, tanda wajah kita gembira. Kalau sekiranya kita menang dalam suatu pertandingan sukan atau olahraga, pasti kita dapat membayangkan bahwa kita akan mendapat hadiah sebagai suatu pemberian yang sangat menyenangkan. Dan sudah tentu kita merasa sukacita. Kalau Anda diterima bekerja, bukankah itu suatu berita yang menyukakan? Bukankah itu suatu berita sukacita? Lalu kalau Anda mengalami kenaikan pangkat, wah, hati Anda sedikit tergugah. Dan minda Anda berubah, wajah Anda ceria, tanda sukacita. Nah, kalau sekiranya Anda bertemu jodoh, Anda akan membayangkan, wah, mungkin dunia ini saya punya. Anda gembira, sukacita.
Setelah Anda melihat kelahiran anak, hal itu tidak dapat diukur betapa besarnya sukacita hati Anda. Dan ada banyak perkara-perkara yang dapat membuat seseorang itu sukacita. Definisi singkat tentang sukacita berdasarkan kepada ayat 10 ini dengan mengungkit kisah-kisah permulaan kunjungan orang Majus dari timur ke Yerusalem. Definisi singkat ini dapat saya huraikan seperti berikut. Sukacita merupakan ekspresi minda seseorang yang berkaitan dengan hati nurani dalam mengalami situasi yang kelam, yaitu sesuatu yang hilang dan akhirnya menemukan perkara itu. Orang Majus dari timur, daripada frasa kata ini, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan kalimat ini. Ketika mereka melihat bintang itu. Ayat ini menyisipkan suatu ruang di mana mereka kehilangan bintang itu. Saat mereka kehilangan bintang itu, mereka pasti mengalami masalah. Kalau kita telusuri dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-12, kita akan menemui kisah-kisah perjalanan mereka yang begitu jauh. Ayat ini singkat tapi kisahnya sangat panjang. Beberapa ahli teolog berkata, perjalanan orang-orang Majus dari timur ini memakan waktu 2 tahun. Mengapa tidak? Sesampainya mereka di situ, Yesus sudah berumur atau berusia 2 tahun. Sehingga hal ini dicatat di mana Herodes berusaha membunuh, bahkan mengarahkan tentara-tentara menangkap dan membunuh bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Karena ia telah mendapati orang-orang Majus ini tidak kembali kepadanya. Di sini kita mengetahui fakta sebenar bahwa perjalanan orang Majus dari timur ini begitu lama sekali. Dan perjalanan ini boleh dikatakan perjalanan maut. Karena pada ketika itu tidak ada kemudahan seperti pada zaman kita sekarang. Transportasi yang sangat terkenal pada waktu itu adalah jalan kaki, menaiki keldai, menaiki kuda ataupun unta. Lalu barang-barangan diletakkan pada binatang tersebut ataupun transport tersebut. Saudara sekalian, untuk berjalan kaki dari dunia timur di Babel ataupun di Irak sekarang ini ke Yerusalem itu memakan waktu yang begitu lama sekali. Dan tidak heran orang Majus ini berjalan selama 2 tahun. Sudah pun demikian lama, mereka harus menempuh dan mengharung perjalanan maut yang berikutnya, yaitu mengharungi padang pasir atau gurun. Ini perjalanan yang sangat sukar sekali. Untuk menembusi padang ataupun gurun yang begitu luas sekali, itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Karena kalau kita sekarang, zaman kita sekarang, kita boleh mencapai sampai ke suatu tempat yang jauh dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Transport atau kendaraan sekarang jauh lebih canggih berbanding pada zaman abad pertama ini. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, selama dalam perjalanan, para orang Majus ini hanya berpandukan kepada suatu petunjuk. Petunjuk yang dimaksudkan di sini adalah bintang yang mereka lihat dari timur itu. Saudara-saudara, mari kita telusuri firman Tuhan pagi hari ini dengan mempelajari 3 bagian atau 3 poin yang besar yang saya bagikan berdasarkan kepada ayat yang ke-10 dan tidak lari daripada teks yang kita baca sebentar tadi. Mengapa mereka bersukacita? Sama seperti pertanyaan yang kita dengar, mengapa kita bersukacita? Mengapa seseorang itu bersukacita? Namun kita pindahkan pemikiran atau mindah kita kepada teks ini, mengapa orang Majus dari timur itu menurut ayat ini sangat bersukacita? Ada 3 sebab. Yang pertama, dari kisah ini
kita telah mempelajari bahwa orang-orang Majus itu telah menerima pernyataan atau berita kelahiran seorang raja yang baru dilahirkan itu. Raja di atas segala raja. Mereka menerima berita, menerima warta, menerima suatu pernyataan, menerima pemberitahuan bahwa seorang raja lahir pada waktu itu. Ketika mereka menerima berita ini, maka mereka harus bergegas pergi ke bagian atau tempat yang telah ditentukan itu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan itu sudah dinyatakan sejak dalam perjanjian lama, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya telah menubuatkan kelahiran Immanuel atau raja yang baru dilahirkan itu. Dengan kata yang lain, Yesaya telah menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus, dan pada konteks ayat ini kelahirannya telah digenapi. Berita ini telah membuat hati orang-orang Majus dari timur tidak dapat menahan tentang kelahiran itu, di mana mereka harus berkunjung, berjumpa, melihat, dan mengalami situasi itu. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang begitu luar biasa sekali. Pernyataan yang membuat seseorang bergerak ke suatu tempat yang begitu jauh dan sangat mencabar sekali. Mengapakah pernyataan atau berita itu membuat hati mereka tergerak untuk pergi ke Yerusalem? Mengapa mereka tidak dapat menahan dan menunda-nunda perjalanan ini? Dan mengapa mereka sanggup mengharunginya selama 2 tahun dengan mengharungi perjalanan maut? Mengapa? Sudah tentu ada sesuatu hal yang sangat luar biasa di balik daripada pernyataan ini. Tadi saya katakan bahwa nubuatan tentang kelahiran Immanuel ataupun Yesus Kristus telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan hal itu telah diketahui oleh orang Majus dari timur ini. Berdasarkan kepada latar belakang hidup mereka, mereka adalah ahli bintang, ahli astronomi. Jadi kalau kita pergi keluar sana pada waktu malam dengan melihat ke atas, di mana terdapat kedipan-kedipan bintang, ada beberapa bentuk-bentuk bintang yang berkumpul. Ada bentuk layang-layang, ada bentuk scorpion, ada bentuk manusia, ada bentuk ini dan bentuk itu. Kalau pada saya yang tidak punya latar belakang astronomi, saya hanya melihat kumpulan bintang ini sangat indah sekali menghiasi samudra raya. Tapi bagi ahli bintang, melihat yang disebut buruj atau bentuk-bentuk objek, mereka mengerti dengan melihat objek ini, itu adalah arah utara. Melihat objek ini, itu adalah arah timur, barat, dan selatan. Dengan kepakaran mereka itulah, maka mereka menerima berita untuk berkunjung ke Yerusalem dengan berpandukan kepada objek-objek ini. Tapi ada suatu objek yang disebut bintang muncul, dan itulah tandanya daripada pernyataan atau kata-kata orang Majus dari timur pada ayat yang kedua berkata, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami telah melihat bintangnya di timur. Ada beberapa pandangan ahli teolog yang mengatakan kemunculan bintang itu tidak biasa.
tidak selalunya ada. Dan mereka mengatakan bahwa bintang itu adalah bintang misteri yang muncul sekali dalam tempo 40 tahun. Dan setiap kali bintang itu muncul, umat Yahudi atau orang-orang Yahudi akan membuat suatu perayaan yang gilang gemilang dengan menyambut atau merayakan bintang tersebut. Karena kemunculan bintang itu menandakan kepada mereka tentang kelepasan atau juga berkaitan dengan keselamatan. Karena daripada tunas Daud akan muncul seorang yang disebut Mesias. Sehingga pada akhirnya orang Yahudi melukis objek bintang pada bendera mereka yang sampai sekarang ini terpapar pada bendera Israel. Itulah yang disebut bintang Daud. Daripada keturunannya, maka lahirlah seorang pemimpin. Lalu mereka menamakannya bintang Daud, bintang misteri itu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah tentu ini sangat menyenangkan hati para orang Majus dari timur ini. Ketiga orang ini akhirnya bergegas pergi ke Yerusalem. Hal itu sangat menyenangkan hati mereka. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menandakan bahwa Natal bukan suatu kisah yang dibuat-buat. Natal bukan berita gatal. Natal merupakan realiti atau pernyataan yang sungguh sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari bagian ibadah orang-orang Kristen. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi pertanyaan ini, mengapa orang Majus itu bersuka cita? Karena mereka menerima pernyataan, berita tentang kelahiran seorang raja di atas segala raja. Nah, renungan tanpa memikirkan kelahiran raja di atas segala raja. Renungan tanpa memasukkan intipati kelahiran. Istilah kelahiran adalah penjelmaan Allah dalam bentuk manusia, dalam pribadi Yesus Kristus ke dalam dunia. Tanpa renungan ini, Natal merupakan satu acara yang biasa saja. Natal tidak bermakna. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih, tadi saya awali dengan kata karya Allah dalam dunia ini membuat seseorang itu kagum dan pasrah. Termasuklah ketiga orang dari timur ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa mereka bersuka cita? Yang kedua, menyentuh tentang kemunculan bintang itu. Tanda. Tanda itu juga bukti. Minggu lalu saya menyentuh dua istilah ini dengan mengaitkan dua bangsa. Bagi orang Yahudi sangat cenderung untuk menuntut tanda. Jika kita berkata, saya juga orang percaya, mereka akan bertanya, apa tandanya kamu adalah umat Allah? Mereka selalunya menyentuh sunat sebagai tanda bahwa mereka ini adalah umat Allah. Tapi kalau orang Yunani, mereka akan berkata, apa buktinya? Jadi mereka menuntut dari segi apa yang dicatat sebagai suatu pernyataan yang kukuh, bukti dan digulung, dan inilah yang disebut sebagai surat bukti. Antara tanda dengan bukti itu saling melengkapi dan sama saja. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa orang Majus dari timur itu merasa sukacita, sangat bersukacita dalam konteks ayat ini? Karena kemunculan bintang itu. Coba kita perhatikan sekali lagi ayat ini. Ketika mereka melihat bintang itu. Tadi saya katakan istilah ketika menyisipkan ada satu ruang di mana orang Majus dari timur kehilangan bintang itu. Maka akhirnya mereka berusaha dengan pikiran, tenaga mereka untuk mencari bayi yang baru dilahirkan itu. Dan hal itu sangat dibuktikan dari apa yang mereka katakan dalam ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mereka berusaha
untuk menemui bayi itu karena mereka tidak lagi melihat bintang itu. Mereka bertemu dengan manusia. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka kehilangan bintang itu, seolah-olah tidak ada pedoman bagi mereka. Seolah-olah tidak ada lagi penunjuk arah bagi mereka. Dan mereka berusaha bukan lagi bertanya kepada Tuhan, tapi bertemu, bertanya, berdialog kepada manusia. Lalu apa reaksi manusia yang mereka temui? Ayat yang ketiga berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Berita ini sangat mengejutkan Herodes, karena ia mendengar ada seorang raja yang baru dilahirkan. Siapa itu? Malah seluruh Yerusalem terkejut. Maka Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Bagi Herodes, kelahiran Yesus merupakan satu ancaman. Bagi Herodes, kelahiran Yesus merupakan suatu hal yang sangat mencabar baginya. Dia akan raja. Ketika dia mendengar seorang raja baru dilahirkan, wah, dia terkejut sekali. Coba lihat apa yang dilakukannya. Ia mengumpul semua imam kepala. Ini adalah pemimpin-pemimpin agama yang tahu tentang kitab waktu itu. Dan ia mengumpulkan juga ahli Taurat, ahli-ahli hukum bangsa Yahudi untuk mengetahui satu perkara, yaitu di manakah Mesias akan dilahirkan. Bukan bila Mesias dilahirkan. Karena waktu itu adalah konfirmasi Mesias dilahirkan. Maka Herodes coba menjejaki di mana ia dilahirkan. Bila manusia kehilangan pedoman, ia akan bertemu dengan manusia dan berdialog. Tapi berdialog dengan manusia penuh dengan karena. Dan di sini orang-orang Majus itu berhadapan dengan karena hidup manusia. Perhatikan ayat yang kelima. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem. Imam kepala dan ahli Taurat berkata, menurut kitab dan para nubuatan nabi, Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Dan bertepatan pada waktu itu kunjungan orang Majus ke Bethlehem atau ke tempat itu tepat. Kita lanjutkan. Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Mereka merujuk kepada kitab para nabi. Dan ini sangat alkitabiah. Fakta itu sangat tepat. Bahwa Mesias dilahirkan sesuai dengan nubuatan para nabi. Dan kata-kata kitab itu berbunyi demikian. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Kerana daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat yang ketujuh, apa reaksi Herodes? Tadi saya katakan kelahiran Mesias itu merupakan satu ancaman dan cabaran. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dengan diam-diam. Seorang raja tidak wajar bertindak diam-diam. Harus diketahui, tindakan seorang raja merupakan tindakan yang harus diketahui oleh umum. Tapi ia bertindak secara diam-diam. Secara sembunyi. Ia memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Bila mana bintang itu nampak. Tugas penyasat bukan raja. Untuk menyiasat suatu perkara bukan raja. Itu tugas tentara. Kalau persoalan tentang kitab, itu tugas imam-imam, tugas ahli-ahli Taurat. Tapi sang raja tercabar sehingga dia mengambil tanggung jawab itu. Panggil orang Majus, disiasatnya. Bertanya secara sembunyi-sembunyi. Bila mana
bintang itu nampak. Mengapa? Di mana Mesias dilahirkan? Mengapa bukan di mana Mesias dilahirkan? Mengapa? Bila mana bintang itu nampak. Tadi saya katakan bintang itu penunjuk arah. Bintang itu adalah bukti, konfirmasi kelahiran Sang Juru Selamat. Dan Herodes mau mengetahui supaya bila mana bintang itu nampak, supaya mereka pun akan pergi ke tempat itu. Perhatikan kata-kata ini berikut. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun menyembah dia. Ada 2 kata, malah ada 3 kata menyembah. Lalu dalam teks ini kata menyembah itu adalah dari mulut para ahli-ahli bintang itu. Mereka datang untuk menyembah. Kemudian kata menyembah yang kedua adalah dari kata Herodes. Bila kamu temui anak itu, kabarkan kepada saya supaya saya juga datang dan menyembah dia. Tapi kata menyembah yang mempunyai makna sisipan, maksud yang lain. Dan kita tahu daripada tindakan akhirnya Herodes tercabar dan membunuh bayi-bayi. Inilah kata menyembah. Ada muslihat yang jahat dan niat yang buruk. Kata menyembah yang berikutnya adalah menyembah dia dengan mempersembahkan persembahan. Itu adalah ekspresi kesukacitaan daripada orang Majus dari timur ini. Nah, saudara sekalian, poin yang kedua ini menjelaskan kepada kita bahwa tanda Natal itu bukan dibuat-buat. Tanda kelahiran Juru Selamat itu bukan dicipta-cipta. Tapi tanda yang muncul dalam bentuk bintang itu merupakan pedoman, tontonan, dan pimpinan Allah kepada orang Majus dari timur supaya jangan salah tempat. Ia juga umpama kompas dalam kehidupan seseorang military ataupun tentara. Kalau menuju ke suatu tempat yang belum pernah diketahui, mereka akan menggunakan kompas dengan peta tempat itu dan melihat bearing tertentu, dan akhirnya daripada bearing itu mereka akan sampai ke tempat tertentu. Itu adalah penunjuk arah. Tapi dunia sekarang terlalu canggih. Bukan hanya kompas, cukuplah dengan GPS. Melalui internet kita hanya melihat tempat tertentu dan mendapat coordinate number-nya, lalu kita akan tepat sampai ke tempat itu. Tapi zaman itu, zaman awal perjanjian baru, tidak ada istilah kompas. Secara tekniknya, kompas mereka adalah bintang itu. Ada suatu sisipan waktu mereka kehilangan kompas itu. Jika sekiranya bintang itu tidak muncul, mereka akan tersesat. Mereka akan menuju ke tempat lain dan mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Bayangkan kehidupan manusia tanpa Tuhan. Bayangkan kehidupan manusia tanpa pedoman. Bayangkan bagaimana keadaan hidup manusia tanpa pimpinan Tuhan. Kita akan tersesat di dunia kita sendiri. Kita akan tersesat di tempat kita berpijak. Dan kita tidak tahu kemana kita akan pergi tanpa Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada ramai orang-orang Kristen yang tidak tahu mengarahkan hidup mereka ke tempat yang tepat. Saya menerima berita beberapa tahun yang lalu, berita tentang kehidupan anak-anak muda di kampung yang aktif dalam pelayanan Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan di sidang sendiri. Setelah berkunjung ke kota, melihat kemewahan dan kemajuan kota berbanding kampung mereka, maka akhirnya pendirian sudah mulai goyang. Dan akhirnya perjalanan hidup mereka tidak tentu arah. Dan mereka kehilangan pedoman dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bayangkan hidup tanpa Tuhan. Tidak ada makna. Tidak berarti sama sekali.
Tetapi orang Majus ini mengajar dan mendidik kita betapa penting hidup itu mempunyai pedoman, mempunyai pimpinan yang daripada Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mengapa? Karena mereka tidak akan salah jalan. Mereka mengetahui arah tuju perjalanan mereka. Mereka tidak mensia-siakan langkah perjalanan mereka. Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus menyadari dunia sekarang ini terlalu banyak godaan, cabaran hidup. Dan kalau disenaraikan satu kitab pun tidak dapat memuatkannya. Karena cabaran demi cabaran terus akan datang mencobai hati kita. Termasuklah doktrin. Baru-baru ini suatu bintang legenda bola sepak terkenal di dunia namanya Maradona. Saya juga salah seorang daripada peminatnya dahulu. Dengan kelicik bolanya yang begitu hebat sekali. Yang menjadi bintang bola sepak yang sangat tersohor. Ketika dia meninggal baru-baru ini, peminat-peminatnya terus menjadikannya sebagai dewa dengan memuja rohnya. Maka muncullah agama baru. Agama menyembah bintang legenda. Dan itu sangat ditegas sekali. Panjang ceritanya. Tapi kita pendekkan saja. Tadi saya katakan bahwa kalau kita tidak punya pedoman hidup, kita mudah dipesongkan. Kita mudah disesatkan. Termasuklah untuk mengerti, mencari tahu makna akhir zaman. Pada minggu ini, bahkan pada hari yang lalu, kita telah mendengar sabas kepada Persekutuan Kaum Wanita SHB Kekelikas yang telah menganjurkan suatu forum tentang akhir zaman. Ini julung kali diadakan. Persoalan teologi yang sangat hebat sekali. Tapi kedua panel telah menjelaskan tentang sinario akhir zaman itu. Dan saya yakin percaya Anda telah mendapat input yang memperkayakan minda Anda, yang mengukuhkan iman Anda sebagai orang Kristen yang menempuh situasi akhir zaman. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, nampaknya membawa diri kita untuk menempuh hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan, dalam arti kata yang lain, mendengar, menerima doktrin-doktrin tentang akhir zaman, sangat mencabar. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan, dan tetap teguh di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan kehilangan arah. Satu-satunya perkara yang membuat hati kita sungguh berpaut kepada kasih-Nya adalah iman kita kepadanya. Apapun situasi akhir zaman, apakah kesusahan besar, penderitaan ini, penderitaan itu dan sebagainya, walaupun kita belum tahu sekarang ini bila kesudahan alam ini akan berlaku, asalkan kita mempunyai pedoman hidup. Pedoman bintang itu. Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Yang tinggal di dalam hati Anda. Yang tidak pernah meninggalkan Anda. Dialah bintang itu. Dialah yang menunjuk arah tuju kehidupan kita dalam menempuh akhir zaman dan akhirnya bersama-samanya di tempat yang khusus dan nyata. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua menjelaskan kepada kita betapa penting kehidupan manusia itu di dalam Tuhan. Ia umpama bintang yang muncul dan memimpin orang Majus menuju ke Bethlehem. Yang ketiga, mengapa mereka bersukacita? Mengapa mereka gembira sekali? Saya ulang baca ayat ini. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacitalah mereka. Ekspresi sukacita mereka bukan pada wajah saja. Coba saya ulangi definisi singkat tadi tentang sukacita. Sukacita merupakan ekspresi minda seseorang yang berkaitan dengan hati nurani dengan mengalami situasi yang kelam menurut ayat ini. Situasi yang kelam yaitu sesuatu yang hilang, menunjuk kepada bintang dan menemukannya kembali. Setelah mereka menempuh situasi yang kelam,
tidak ada penunjuk arah, mereka tidak tahu arah kemana, mereka dirundung malang, dan mereka malang sekali sebab tidak ada yang memimpin mereka. Kehilangan sesuatu, yaitu bintang itu. Mereka serba salah, bertemu kepada Herodis, mereka akhirnya ditipu. Bertemu kepada manusia, mereka bertanya, mereka pun tidak tahu. Bila Anda kehilangan Tuhan, hidupmu akan serba salah. Tapi akhirnya situasi itu berubah. Mereka sangat bersukacita karena ayat ini berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sebab mereka tahu arah kemana. Hidup dengan Tuhan berbeza dengan hidup tanpa Tuhan. Anda diberi pilihan, mana yang Anda mau, hidup bersama dengan Tuhan seumur hidup Anda, atau hidup tanpa Tuhan dan akhirnya menempuh kecelakaan hidup. Kita diberikan pilihan, kita tidak dipaksa, tapi diberikan kebebasan, sama seperti Adam dan Hawa ketika Allah berkata pada mereka, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, hanya buah dari pohon pengetahuan tentang hidup dan mati itu. Jangan kau makan buahnya, karena kalau kau makan buahnya, kamu akan mati, istilah mati. Tapi akhirnya kebebasan yang diberikan Tuhan kepada mereka dilanggar dan mereka memilih kehendak mereka. Hidup tanpa Tuhan sama seperti kehilangan bintang itu. Tapi orang Majus dari timur ini, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Puji Tuhan. Yang ketiga tadi saya katakan bahwa ketika mereka melihat bintang itu mereka sukacita, itu kenapa? Hanya melihat bintang itu. Karena mereka tahu bahwa mereka akan bertemu dengan anak itu. Mereka tahu pasti mereka sudah tiba di tempat itu, bertemu dengan bayi itu atau anak itu, dan itulah saat yang sangat menggembirakan hidup mereka. Orang yang sangat gembira itu mempunyai ekspresi yang berkembang, berbeza dengan mukanya, berbeza dengan raut wajahnya dan kata-katanya. Apakah ekspresi selanjutnya? Ayat yang ke-11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembahnya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada tahun yang lalu saya pernah menghuraikan 3 makna benda ini, dan tidak salah kalau kita akan mempelajarinya dalam ibadah Natal berikutnya tentang makna-makna persembahan. Tapi saya ingin menekankan 2 istilah ini. Natal dalam konteks ayat ini membawa hati yang menyembah dan mempersembahkan persembahan. Ada 2 kata sembah. 1 menyembah, 2 mempersembahkan sebagai satu ekspresi sukacita. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa mereka sukacita? Karena mereka sudah tiba dan melihat anak itu di depan mata kepala mereka. Ketika melihat itu, sukacitanya berkembang. Tadi saya katakan, mereka datang menyembah dan mempersembahkan. Ekspresi sukacita bukan bersifat sementara, tapi itu kekal dan tinggal dalam hati seseorang. Dan itu adalah cetusan iman, menyembah dan mempersembahkan. Natal tanpa penyembahan dan persembahan adalah Natal upacara. Apa yang disembah? Allah atas karunia-Nya, berkat-Nya, kasih-Nya kepada manusia. Apa yang dipersembah? Hati kita dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara sekalian, diberkatilah engkau saat engkau diberkati oleh Tuhan dan engkau membalas berkat Tuhan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab itu tidak heran dalam ibadah orang Kristen,
ada saja yang melibatkan persembahan-persembahan. Itu bukan kutipan untuk memungut uang karena minta-minta atau hidup dalam meminta-minta kepada jemaat. Tidak. Kita ekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan kata yang lain, kesukacitaan kita kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita itu sebenarnya bersifat sementara dan itu pun bukan kita punya. Itu semuanya ada Allah yang punya. Dan tidak salah kalau kita membalas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Istilah lain, kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat 10, persembahkanlah 1/10 daripada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka engkau akan diberkati, engkau akan terus dipimpin oleh Tuhan. Perhatikan ayat ini sekali lagi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, diberkatilah engkau jika ketiga perkara yang telah kita pelajari sebentar tadi cukup untuk merangsang, memotivasikan diri kita lebih maju selangkah ke hadapan dalam melayani Tuhan. Di bawah tajuk atau tema firman Tuhan pagi hari ini, sukacita. Mengapa orang Majus sangat bersukacita? Yang pertama, karena mereka menerima berita tentang kelahiran raja yang baru dilahirkan itu. Dan itu adalah merupakan satu fakta penggenapan, konfirmasi nubuatan oleh para nabi. Yang kedua, kenapa mereka bersukacita? Karena mereka melihat tanda yang nyata. Kemunculan bintang. Bintang misteri itu merupakan bukti bahwa Natal atau situasi atau berita yang mereka dengar itu bukan dibuat-buat. Itu adalah bukti, tanda yang daripada Tuhan. Sehingga mereka tidak sesat pergi ke Yerusalem. Mereka tidak sesat membawa diri mereka ke arah yang ditujukan. Hidup tanpa Tuhan, hidup yang tidak bermakna. Kita akan sesat dalam dunia yang nyata ini. Yang ketiga, kenapa mereka bersukacita? Karena mereka melihat, mereka menerima dengan mata kepala mereka anak itu. Dari berita, dari tanda, akhirnya menjadi reality bahwa Natal itu bukan lakonan. Natal itu bukan dibuat-buat. Natal itu adalah reality yang nyata sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan. Berbahagialah Anda jika ketiga poin ini memotivasikan diri kita maju selangkah ke hadapan dan Tuhan dimuliakan dalam hidup Anda sekalian. Amin. Mari kita tunduk bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi yang membicarakan tentang sukacita yang dialami oleh 3 orang Majus dari timur itu. Kami bersyukur karena peristiwa Natal dalam konteks hidup mereka adalah peristiwa yang begitu lama untuk dinikmati. Mereka menempuh perjalanan selama 2 tahun, suatu tempoh yang begitu lama sekali dengan mengharungi perjalanan maut demi melihat konfirmasi daripada berita, tanda yang mereka telah terima. Dan akhirnya benar mereka melihat anak yang baru dilahirkan itu, raja yang baru dilahirkan itu. Akhirnya mereka telah menyembah dan mempersembahkan sebagai suatu kesyukuran mereka kepada Tuhan. Kami yang hidup pada zaman kami sekarang ini mungkin tidak melihat bintang seperti yang dilihat oleh orang Majus dari timur. Mungkin kami tidak mengalami perjalanan yang begitu jauh dan sangat lama dan mencabar sekali. Mungkin kami tidak menerima berita-berita seperti apa yang telah dialami oleh orang Majus dari timur. Tapi firman-Mu telah menyatakannya secara lengkap dan nyata kepada kami. Kami hanya mengimaninya. Untuk itu ya Bapa, jamah hati kami bersama.
sehingga apa juga yang telah dialami oleh orang Majus dari timur itu, juga kami alami secara rohani, sehingga Natal yang akan kami rayakan bersama merupakan Natal yang sungguh memberkati dan membuat hidup kami jelas dan tenang mengalami situasi-situasi hari-hari mendatang. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa membuat hidup kami bergairah untuk terus mencari tahu kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang telah belajar bersama, berkati kami, dan nama Tuhan dipermuliakan, berkat untuk sesama kami. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, dan semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin. Sampai di sini, shalom, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah Ahad online kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita bersurai, kita ada kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan seperti yang setiap minggu kita lakukan. Ini adalah kesempatan untuk kita menyembah Tuhan dalam bentuk uang ringgit ataupun harta benda yang ada pada kita. Mari kita memberi terus-menerus dengan sukacita. Kita percaya bahwa inilah yang diletakkan oleh Tuhan dalam hati setiap kita. Dan seterusnya kita akan menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena sepanjang ibadah ini Tuhan, kami dapat memuliakan nama-Mu, kami dapat menaikkan doa kami. Tuhan, sebentar kami akan memberi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena dalam hati kami ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Tanda percaya kami bahwa saat kami memberi, itu mengisytiharkan bahwa iman kami bukan terhadap harta benda, tapi iman kami hanya terhadap Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang menyelenggara seluruh kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau mendahului dalam apapun yang kami lakukan. Berkat-Mu sentiasa tersedia bagi kami yang kekurangan, yang tidak berkecukupan. Tuhan, Engkau memenuhi keperluan-keperluan kami secara jasmani dan rohani. Dan kami bersyukur Tuhan karena jemaat kami begitu tahu akan kewajiban, tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan yang percaya bergantung kepada Tuhan dapat memberi pada pagi hari ini. Biarlah ini Tuhan menyukakan hati-Mu dan gereja Tuhan akan lebih lagi merefleksikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar dan ibadah yang kami lalui bersama pada pagi hari ini. Tuhan, kami syukuri semuanya ini. Kiranya ya Tuhan Engkau menyertai dalam apapun yang kami lakukan sepanjang minggu mendatang ini. Engkau terus-menerus memberikan kami damai, sejahtera, sukacita, kebenaran. Dalam apapun keadaan, firman Tuhan menjadi sandaran, penghiburan dan kekuatan bagi kami. Sehingga kami dapat terus melakukan apa yang sepatutnya kami lakukan. Pelayanan, panggilan Tuhan, pekerjaan maupun keluarga kami semuanya diperkasakan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami terima berkat Tuhan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Merry Christmas. Mari kita sama-sama merayakan Christmas pada tahun ini pada 24 dan 25 hari bulan secara online di YouTube channel dan Facebook page SIBKK Likas. Jumpa Anda di sana. Pembacaan Alkitab tiap hari pada minggu ini adalah seperti yang tertera. Pengambilan calon pelajar Tadika Sagalikas dibuka sekarang. Anak-anak berumur 4 hingga 6 tahun layak mendaftar.
sila berhubung dengan guru besar atau pengerusi lembaga pengelola seperti yang tertera. Para jemaat sekali lagi dinasihatkan untuk terus mematuhi perintah kawalan pergerakan bersyarat dan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Patuhi penjarakan sosial dan sentiasa jaga kebersihan diri. Stay at home and stay safe. Kini ku